Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandikus Prianto. Di sini saya akan melakukan uji ANOVA, kemudian Chi-square, Fisher test, Kolmogorov Smirnov, dan juga Chi-square alternatif tabel 3x3 dengan menggunakan SPSS. Yang pertama saya akan melakukan uji ANOVA terlebih dahulu. Ini saya telah membuka aplikasi SPSS-nya. Kemudian langkah pertama saya di bagian variable view, kemudian yang name-nya kita isi dengan stadium kanker. Type-nya numerik, kemudian untuk desimalnya di 0. Lanjut ke label stadium kanker. Lanjut untuk values-nya diisi ini stadium 1, add, lakukan sampai stadium 4. Oke, kemudian measure-nya kita ubah ke ordinal. Lanjut untuk yang kedua kita isi dengan VOL. Untuk type-nya sama numerik, desimalnya 2, values-nya kita isi sama, kemudian measure-nya kita ganti ke scale. Lanjut kita ke data view, kita isikan datanya untuk stadiumnya terlebih dahulu. Selanjutnya untuk VOL-nya. Setelah itu kita lakukan uji normalitas, buka analyze, kemudian pilih yang deskriptif statis, kemudian pilih yang explore. Lanjut untuk VOL-nya kita masukkan ke dependent list, kemudian untuk stadium kanker kita masukkan ke factor list, kemudian pilih plot. Untuk normality dan juga histogramnya kita centang, continue. Selanjutnya oke. Kemudian kita tunggu hasilnya. Setelah muncul hasilnya kita lihat di deskriptif, ini untuk stadium 1 sampai 4 seperti ini, dan kita lihat di test normality. Nilai signifikasinya dua ini lebih dari 0,05, berarti menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Kemudian kita lihat bagian ini, minnya seperti ini, bisa disimpulkan juga bahwa data terdistribusi secara normal. Kita scroll ke bawah, nah seperti ini, dapat menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Lanjut kita lakukan tes post hoc, sama pilih yang bagian analyze, kemudian kita pilih comparements, kemudian pilih yang one way ANOVA. Nah, untuk VOL kita masukkan ke dependent list, kemudian stadium kanker kita masukkan ke factor list. Lanjut untuk option kita pilih yang deskriptif dan juga homogeneity ini kita centang, kemudian continue. Lanjut ke bagian post hoc, bagian ini kita centang, continue. Kemudian oke, kita tunggu hasilnya sudah muncul seperti ini, deskriptif tadi sampai 4. Kita lihat di tes homogeneity. Ternyata nilai signifikasinya lebih dari 0,05, menunjukkan bahwa data homogen, salah satu syarat dari uji ANOVA. Dan kita lihat di ini, kita lihat nilai signifikasinya semuanya lebih dari 0,05, ini juga lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa stadium kanker dan juga nilai VOL-nya itu berhubungan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan uji Chi-square sama masih menggunakan SPSS. Langkah pertama, variable view-nya. Untuk bagian name kita isi merokok. Type-nya numerik, desimalnya 0. Lanjut ke label, kita isi dengan status merokok. Kemudian values-nya, yang pertama merokok, add. Yang kedua tidak merokok, add. Oke. Kemudian kolom 8 measure-nya kita pilih yang nominal. Selanjutnya untuk bagian kedua name kita isi dengan kanker paru, numerik, type-nya numerik, desimalnya 0, labelnya kanker paru, values-nya 1 kanker paru, add. Kemudian kedua tidak kanker paru, add. Oke. Selanjutnya kolomnya 10, measure nominal. Selanjutnya kita masukkan data view, buka datanya. Nah, ini yang pertama merokok, kita copy, masukkan ke bagian merokok, buka lagi datanya, copy yang bagian kanker paru. Selanjutnya klik analyze, pilih bagian deskriptif statis, lanjut cross tab. Nah, untuk kanker paru, mohon maaf saya untuk status merokok kita masukkan ke bagian row, kanker paru kita masukkan ke bagian kolom, kemudian pilih exact, ini kita centang, continue. Statistik Chi-square kita centang kemudian continue.
kemudian sel centang, row, kolom, dan juga total juga dicentang, continue, kemudian oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini datanya sudah muncul, bisa di scroll ke bawah seperti ini. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai P-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan antara perilaku merokok dan juga kanker paru-paru. Seperti itu, terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan uji visual test masih menggunakan SPSS. Yang pertama pilih variable view, kemudian yang bagian name kita isi dengan pengetahuan, tabnya numerik, desimalnya 0, labelnya tingkat pengetahuan penularan COVID-19, valuesnya rendah, tinggi, dan pilih OK. Kemudian untuk kolomnya 11, measure-nya nominal. Selanjutnya untuk bagian 2 itu kepatuhan name-nya. Nah, tabnya masih sama numerik, desimalnya juga sama 0. Untuk labelnya kepatuhan memakai masker. Selanjutnya untuk values-nya ada 2, yang pertama itu patuh, add, kemudian yang kedua tidak patuh, add. Oke. Kemudian kolomnya 11, ini juga 11, dan measure-nya kita pilih yang nominal. Selanjutnya data view, masukkan datanya. Ini tingkat pengetahuan, kemudian kepatuhan kita copy. Selanjutnya kita klik analyze, yang descriptive statis, kemudian yang core step. Nah, untuk tingkat patuh kita masukkan ke yang row, kemudian kepatuhan, maksud saya yang tingkat pengetahuan masukkan yang row, kemudian kepatuhan memakai masker ke kolom. Selanjutnya exact kita centang, continue, statistik, pilih yang C-square, kemudian continue, lanjut yang cells, ini centang, row, kolom, juga total juga kita centang, continue, kemudian oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini, kita lihat. Nah, nilai expect account-nya itu kurang dari 5 ini. Kemudian lihat di visual testnya, nilainya lebih dari 0,05, maka dapat kita tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan juga kepatuhan masker. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan uji Kolmogorov Smirnov variable view. Untuk name kita isi jenis kelamin, tabnya numerik, desimalnya 0, labelnya jenis kelamin, valuesnya 1 laki-laki, add 2 perempuan, add. Oke. Kemudian kolomnya 10, measure-nya nominal. Yang kedua aktivitas, numeriknya sama, tabnya sama numerik, desimalnya 0, labelnya tingkat aktivitas, valuesnya ada 3, rendah, sedang, kemudian tinggi. Oke, kolomnya sama, kemudian measure-nya ordinal. Lanjut ke data view, kita masukkan datanya, jenis kelamin, masukkan di jenis kelamin, dan untuk aktivitas copy, masukkan ke aktivitas, kemudian klik tombol bagian analyze, kemudian pilih yang non static test. Nah, pilih yang ini. Nah, untuk tingkat aktivitas masuk ke tes variabel, jenis kelamin masuk ke grouping variabel, bagian ini, kemudian isi continue, lanjut accept, dicetak, continue, kemudian pilih yang Kolmogorov Smirnov, kemudian kita oke. Hasilnya sudah muncul, dapat kita lihat ini laki-laki perempuan seperti ini. Seperti ini kita lihat bawah, kita lihat bahwa nilai P-nya itu lebih dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada hubungan jenis kelamin dan tingkat aktivitas. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan uji tes T-square alternatif. Di sini sudah membuka aplikasi SPSS-nya, kemudian pilih bagian variable view, kemudian yang name pertama kita isi dengan pengetahuan, kemudian tabnya numerik, kemudian desimalnya 0, labelnya kita isi dengan tingkat pengetahuan, valuesnya kita isi
ada 3, kurang, kemudian cukup, yang ketiga kita isi baik. Oke, kolomnya 11, measure-nya nominal. Dan yang kedua kita isi M-nya tuh aktivitas, tab-nya sama numerik, desimalnya 0, dan untuk labelnya tingkat aktivitas. Values-nya ada 3, rendah, sedang, tinggi. Oke, kolomnya 8, measure-nya kita pilih yang ordinal. Selanjutnya kita masukkan data. Untuk yang pertama pengetahuan, kita copy, masukkan ke yang pengetahuan, kemudian kita copy yang aktivitas. Selanjutnya pilih yang transform ini, dan pilih yang record into different. Nah, untuk yang pertama tingkat pengetahuan kita masukkan, output variabelnya, name-nya kita isi, misal pengetahuan underscore 2, tabelnya juga pengetahuan underscore 2, change, kemudian kita pilih old and new values. Nah, ini kita isi dari 1 ini ke 1, add, kemudian ini dari 2 ke 1, add, kemudian 3 tetap ke 3, add, kemudian continue, dan oke. Selanjutnya kita masih pilih yang transform ini, record into difference. Nah, untuk selanjutnya kita tingkat aktivitas kita masukkan, name-nya di output variable kita ubah diisi menjadi aktivitas underscore 2, ini juga sama, change, kemudian kita pilih yang old and new ini, sekarang sama, kita pilih yang continue, dan oke. Sudah muncul ini, kemudian klik bagian analyze, pilih descriptive statistik, terus bagian cross tabs. Nah, yang ini kita pilih yang pengetahuan 2 itu kita masukkan ke row, aktivitas 2 kita masukkan ke kolom, kemudian exactnya kita centang, continue, statistik kita pilih yang C-square, continue, cellsnya ini, terus row kolom total juga kita centang continue, kemudian kita pencet oke, dan tunggu hasilnya. Sudah muncul, bisa kita lihat ini seperti ini. Kita lihat di visor ini nilainya 0,499, itu lebih dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan juga aktivitas. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.